Baik, di sini saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan sebuah jurnal dengan kualitas Q1, di mana diberikan beberapa referensi dan saya memilih jurnal Compatibility Study of Rosmarinic Acid with Excipients Used in Pharmaceutical Solid Dosage Forms Using Thermal and Non-Thermal Techniques. Setelah saya translatekan ke bahasa Indonesia, dan saya juga meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan rumusan masalahnya, di mana diberikan rumusan masalah berupa apakah rosmarinic acid compatible atau mengalami interaksi kimia dengan eksipien yang umum digunakan pada sediaan padat farmasi. Rumusan ini muncul karena terdapat kalimat di jurnal ini, yakni belum ada laporan yang kompleks tentang kompatibilitas RA dengan eksipien. Untuk itu, dengan jurnal ini digunakan sebagai pengevaluasi untuk pertama kalinya pada kompatibilitas RA dengan eksipien yang umum digunakan dalam bentuk sediaan padat dalam farmasi. Terus saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan solusi pada jurnal ini. Hmm. Berikut adalah struktur kimia asam rosmariniknya dan penugasan pada atom karbonnya. Di dalam jurnal ini, excipient yang digunakan adalah HPMC, yakni sebagai pengikat polimer untuk lapisan film, dan digunakan dalam formulasi tablet lepas lambat, MCC, adsorben, pengencer tablet dan kapsul, LAC, bahan pengikat, bahan pengisi pengikat, dan pembantu aliran dalam pembuatan tablet kompresi langsung, PVP, zat penghancur dan pelarut tablet, talek, zat anti gumpal, pelicin, pengencer, pelumas tablet dan kapsul, CCS, agen penghancur, dan terakhir magnesium stearat, agen pelumas tablet dan kapsul. Berikut adalah tabel dari penelitian atau analisa DSC, TG, dan DTG dari RA. Nah, profil thermal RA ini sendiri, dia tidak tumpang tindih dengan peristiwa thermal eksipien apapun. Jadi, jika terjadi interaksi atau ketidakcocokan, maka kurva RA-nya atau eksipien diharapkan menjadi superposisi dari kedua profil thermal tersebut, seperti yang tertera pada gambar 3 ini. Berikut adalah suhu dan nilai delta H untuk RA dalam bentuk murni dan dalam BM. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa HPMC, LAC, CCS, dan magnesium stearat ini memicu interaksi fisik dan ketidakkompatibilitas kimia melalui metode termal. TLC dan magnesium stearat menunjukkan interaksi fisik melalui metode FTIR dan SSNMR. Dan CCS serta magnesium stearat itu degradasi kimia melalui IST. Suhu tinggi dan keberadaan air merupakan faktor yang mempengaruhi perubahan fisikokimia pada RA dengan beberapa eksipien. Nah, fitur-fitur inilah yang harus diperhitungkan dalam pengembangan bentuk sediaan padat yang mengandung RMA. Dalam jurnal ini dikatakan bahwa magnesium stearat dan CCS berperan sebagai eksipien paling kritis dalam pengembangan bentuk sediaan farmasi dengan RA, karena keduanya menunjukkan ketidakcocokan kimia dalam uji IST. Uji IST ini sendiri memungkinkan untuk mengevaluasi karakteristik fisikokimia eksipien serta pengaruh suhu dan keberadaan air terhadap stabilitas obat. Karena kondisi serupa ini digunakan dalam memprediksi stabilitas bentuk sediaan farmasi dalam analisis yang dipercepat dan jangka panjang. Dan hasilnya menunjukkan bahwa CCS dan magnesium stearat dapat menurunkan umur simpan RA dalam produk akhir. MCC dan PVP tidak menunjukkan interaksi atau ketidakcocokan dengan RA dengan metode yang diterapkan. Berikut adalah tabel ringkasan hasil studi kompatibilitasnya, di mana min sebagai tanda tidak ada interaksi atau ketidakcocokan, plus interaksi atau ketidakcocokan, NA tidak dianalisis. Nah, terlihat di sini juga
pada beberapa sampel eksipiennya ini terjadi perubahan fisik. Memang rata-rata pada sampel yang digunakan di dalam jurnal ini itu memicu perubahan fisik, namun tidak semua juga akan terjadi kompatibilitas dan memicu suatu interaksi kimianya. Tergantung kecocokan pada eksipien yang digunakan. Sekian, terima kasih.